Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat baik ini. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai mengapa Tuhan orang Kristen harus mati. Banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada umat Kristiani, terutama oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Mereka mengajukan pertanyaan yang menurut mereka adalah agak janggal atau aneh, karena Tuhan orang Kristen itu ternyata mati. Dalam pemikiran mereka, Tuhan itu harusnya perkasa, Tuhan itu yang berkuasa dan yang maha segala-galanya. Jadi aneh kalau ternyata Tuhan orang Kristen itu harus mati. Kita tentu sebagai umat Kristiani tidak dapat menyalahkan pandangan mereka, karena memang mereka tidak mendalami Alkitab atau Injil atau kitab suci orang Kristen. Namun yang harus disayangkan adalah kalau sebagian orang Kristen itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa memberikan pencerahan mengenai hal tersebut. Untuk itulah video ini saya buat agar dapat memberikan pencerahan bagi semua pihak. Dan tentu pembahasan ini berbasis atau berdasarkan kepercayaan orang Kristen. Baik, itulah sedikit pembuka kata dari saya dan kita akan memasuki pembahasannya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia bukanlah tanpa maksud, ya, atau mungkin Tuhan hanya iseng-iseng aja. Tuhan nggak punya kerjaan, lalu tiba-tiba Tuhan ingin membuat manusia. Tidak. Bukan seperti itu, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu tentu ada maksudnya yang sangat mulia atau sangat agung, ya. Tujuan penciptaan manusia yang seturut gambar Tuhan adalah maksudnya supaya manusia itu dapat hidup dalam kebahagiaan dan kekekalan. Untuk itulah maka Tuhan menciptakan Taman Eden, yaitu taman yang begitu mewah, yang begitu bagus, yang dipenuhi segala macam kebutuhan manusia di dalamnya untuk diberikan kepada manusia ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini diberi kenikmatan oleh Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan untuk hidup di dalam Taman Eden. Itulah tujuan utama dari maksud penciptaan manusia. Namun yang disayangkan adalah belum lama setelah manusia itu diciptakan, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka memakan buah terlarang dan sebagai hukumannya mereka tentu harus mati. Dan hal itu dapat kita lihat di kitab Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi seharusnya ketika Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan tersebut, maka pada hari itu seharusnya mereka mati, atau hukumannya adalah mereka harus mati. Namun kalau Adam dan Hawa itu mati, berarti sia-sialah penciptaan Tuhan atau penciptaan manusia ini oleh Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan haruslah ya dan amin. Artinya firman Tuhan itu memang harus terjadi, ya, tidak ada gangguan apapun terhadap firman Tuhan tersebut. Makanya untuk itulah maka Tuhan membuat suatu inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Itulah sebabnya makanya sampai sekarang dikatakan bahwa keselamatan manusia itu datangnya dari Tuhan, bukan karena usaha manusia. Ya, karena memang manusia itu tidak mempunyai kekuasaan apapun tentang keselamatan. Itulah sebabnya akhirnya Tuhan mengadakan korban bagi manusia, yaitu berupa kematian hewan, di mana kulitnya nanti akan diberikan kepada Adam dan Hawa. Kita lihat di kitab Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Jadi hukuman bagi setiap pelanggaran firman Tuhan adalah kematian atau kebinasaan. Adam dan Hawa tidak boleh mati, karena kalau mereka mati, maka itu berarti ciptaan Tuhan menjadi gagal. Padahal Tuhan adalah maha segala-galanya. Namun di sisi lain juga firman Tuhan harus ya dan amin, karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pada hari engkau memakan buah terlarang tersebut, maka engkau akan mati. Ya, maka Tuhan itu mengambil satu inisiatif untuk menyelamatkan manusia, yaitu untuk mengadakan korban sebagai pengganti nyawa mereka. Ya, dan itu terus berlanjut dalam sampai kitab Imamat yang mengajarkan berbagai dosa yang harus ditebus dan dengan korban bakaran atau persembahan. Ya. Jadi di dalam bangsa Israel pada waktu itu dan yang juga diimani oleh umat Kristiani sekarang ini, ada berbagai korban yang harus dilakukan untuk menebus dosa ataupun menyenangkan hati Tuhan. Misalnya yang pertama yaitu kita kenal dengan korban bakaran, yaitu korban hewan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dengan aturan yang telah ditetapkan. Ya, seperti kriteria misalnya hewannya itu tidak boleh bercacat, harus muda, harus tambun atau gemuk, atau tidak bercela. Ya, pokoknya sempurnalah, yang terbaik lah. Dan sebagai persembahan untuk mengadakan penebusan dosa bagi manusia terhadap Tuhan. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin jemaat Tuhan dapat membacanya di kitab Imamat 1 secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu korban sajian. Korban sajian atau hidangan yang diberikan kepada Tuhan itu bukan berupa hewan kali ini. Itu berupa minyak, dupa, kemenyan, tepung ataupun roti yang tidak beragi. Ya, dan lain-lainnya tentunya ya. Yang juga mempunyai ketentuan yang khusus. Semuanya itu harus yang terbaik. Ya, itu mengenai bahannya. Sedangkan cara memasak atau menyajikannya juga Tuhan berikan secara terperinci atau detail. Nah, untuk lebih jelasnya juga jemaat Tuhan yang terkasih dapat membacanya di Imamat 1, Imamat 2 maksud saya secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu korban keselamatan. Yaitu korban hewan yang harus dipersembahkan bagi mereka yang berdosa sebagai tanda perdamaian dengan Tuhan, yang juga mempunyai kekhususan yang hampir sama dengan korban bakaran. Jadi artinya baik hewannya itu harus memenuhi syarat, tata cara pemotongan harus memenuhi syarat, maupun bagaimana cara dibakarnya. Itu semuanya memang sudah Tuhan yang atur secara terperinci. Dan hal itu juga dapat kita lihat di Imamat 3 dengan keseluruhan ayatnya. Yang keempat yaitu korban penghapusan dosa, yaitu korban yang harus juga dilakukan oleh seseorang yang berdosa di mata Tuhan. Ya, artinya orang-orang yang melanggar ketentuan atau firman Tuhan itu orang berdosa. Dan tentang penghapusan dosa ini juga, maka manusia harus mengorbankan nyawa hewan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus pula. Dan hal itu dapat kita baca di kitab Imamat 4 secara keseluruhan. Dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang telah Tuhan tetapkan bagaimana hukum yang Tuhan yang mengatur hubungan atau di dalam kehidupan manusia, baik itu hubungan manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, atau hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan manusia dengan hewan atau lingkungannya. Ya, semua itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa dengan sangat detail. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan dapat membacanya di kitab Imamat secara keseluruhan sekarang. Ya, di sana diatur semua segala jenis hukum Tuhan. Dan sebagian daripada upacara inilah yang diadopsi oleh saudara kita yang beragama Islam, yaitu ketika pada waktu kita kenal dengan hari raya Idul Adha, di mana mereka juga ada potong penyembelihan terhadap hewan atau korban. Jadi sejak dahulu manusia hidup di bumi itu Tuhan sudah mengatur semua kehidupan manusia. Ya, tentang keselamatan manusia. Tentang keselamatan manusia ini tidak hanya berbicara nanti kalau kita sudah mati atau kita sudah wafat, tetapi sejak manusia hidup di muka bumi ini.
Karena hidup di dunia ini atau hidup di muka bumi ini merupakan suatu proses untuk menuju kepada keselamatan atau kehidupan yang lebih kekal. Jadi kalau manusia sekarang ini hidupnya di dunia ini tidak beres, jatuh terus ke dalam dosa, hidup secara ugal-ugalan, maka sudah pasti mereka tidak akan diselamatkan. Ya, itu konsepnya tadi ya. Jadi setelah aturan main atau hukum Tuhan itu dinyatakan, maka mulailah seluruh kehidupan manusia itu diarahkan untuk mencapai keselamatan tadi. Ya, jadi selain Adam dan Hawa, kita lihat di Alkitab mungkin banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, dan saya akan hanya mengambil sebagian saja yang terkenal, yaitu yang pertama Abraham. Ya, Abraham ya hidupnya dalam kegelapan karena di sana keluarga semua menyembah berhala, maka dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya, yaitu tanah Ur Kasdim, ya, lalu diarahkan atau dibawa ke tanah perjanjian, ya. Sesudah itu disusul dengan kehidupan Yusuf, ya. Memang kalau kita tahu atau kita baca di Alkitab, sekilas kelihatannya kehidupan Yusuf itu adalah kehidupan yang kelam, ya, karena dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya harus menjadi budak di Mesir, ya. Namun sebenarnya itu adalah rencana Allah yang menempatkan Yusuf di Mesir untuk menyelamatkan keturunan Abraham, ya, dari bahaya kelaparan atau dari kemusnahan. Kita lihat di kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Jadi Abraham memang dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, ya. Kemudian penyelamatan itu manusia itu dilakukan juga pada bangsa Israel. Selanjutnya setelah Abraham, lalu Musa, ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel itu sudah masuk dalam perbudakan bangsa Mesir, dan Musa dikirim atau diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar pada Mesir. Dan kita lihat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Tuhan tunjukkan melalui Musa. Yang pertama tentu kita masih ingat 10 tulah, ya kan, kemudian membelah laut Teberau, kemudian penyertaan Tuhan di padang gurun, ya kan, kemudian penyertaan tiang awan dan tiang api, kemudian pemberian mana maupun burung puyuh selama mereka di gurun, dan seterusnya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin jemaat yang terkasih bisa membacanya di kitab Keluaran dan seterusnya. Itu semuanya menceritakan. Jadi artinya sejak zaman dahulu keselamatan itu sudah diciptakan atau dipelihara oleh Tuhan buat ciptaannya. Manusia tidak akan dibiarkan hidup sendiri, tetapi Tuhan akan selalu menjaga kehidupan manusia ini. Bahkan Tuhanlah yang akan menyelamatkan baik kehidupan yang di dunia ini maupun di kemudian hari atau kehidupan yang kekal, ya. Nah, setelah Musa kita lihat juga di Alkitab banyak sekali kehidupan lain. Misalnya mulai dari dengan hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi, ya. Di mana hampir semua kitab itu menceritakan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bahkan dalam beberapa peperangan pun ataupun mengalami bencana alam, itu Tuhan tetap ada di antara bangsa Israel tersebut. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan boleh dikatakan pembuangan bangsa Israel pun ke tanah Babel itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel ini dari kepunahan. Mengapa bisa demikian? Karena bangsa Israel itu oleh Tuhan dianggap sebagai pohon anggur. Ya, jadi kalau pohon anggur ini, bangsa Israel tidak menghasilkan pohon anggur yang manis, tapi pohon anggur yang asam. Ya, jadi kalau pohon anggur itu kita tanam di suatu tempat, buahnya itu asam, itu tidak bisa dilakukan apapun juga. Kita beri pupuk, kita beri apa, itu tidak bisa. Selama-lamanya akan asam. Jadi untuk membuat supaya
pohon anggur ini bisa berubah buahnya rasanya, maka pohon anggur ini harus diambil lalu dipindahkan ke tempat lain. Ya, nah di sana nanti dilihat apakah buahnya akan berubah. Kalau belum lagi diambil lagi itu dipindahkan ke tempat lain dan seterusnya sampai pohon anggur itu menghasilkan buah yang manis. Demikian juga dengan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu karena sudah beribu-ribu tahun Tuhan sudah berfirman mengajarkan kepada bangsa Israel supaya taat kepada Tuhan, tetapi mereka selalu membangkangnya. Ya, kita lihat di Hosea 10:1a. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Itulah yang Tuhan lakukan. Jadi bangsa Israel atau manusia itu dibuang dari tanah perjanjian ke Babel. Namun kita lihat pernyataan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Sehingga akhirnya mereka, yaitu bangsa Israel, bisa kembali lagi ke tanah perjanjian, ya, kembali lagi membangun kota Yerusalem maupun segala fasilitasnya. Jadi sejak dahulu Tuhan sudah merencanakan bahwa nanti suatu ketika Tuhan juga akan menurunkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan suatu contoh kehidupan yang layak, yang harus dituruti atau diikuti oleh semua manusia ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, itu tujuan daripada dikirimnya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya, kenapa? Karena sejak ribuan tahun, ya, Allah tidak berwujud karena roh, ya kan, Allahnya berfirman, berkata melalui nabi-nabinya, tapi ternyata manusia itu tidak berubah. Jadi akhirnya Allah berpikir mungkin dengan memberikan contoh kehidupan di mata manusia itu, maka manusia akan menjadi lebih mengerti karena dilihat semuanya. Namun sayang juga maksud Allah ini tidak dapat diselami oleh manusia, karena banyak juga baik pengkhotbah maupun umat Kristiani, walaupun di dalam perjanjian baru, terutama dalam kehidupan Yesus, tetap menuntut adanya ayat-ayat, ya, yang menyatakan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Padahal tidak perlu sama sekali, karena apa yang diperbuat oleh Yesus itu adalah firman Allah. Karena firman sudah menjadi manusia. Ya, jadi jangan lagi ada jemaat Tuhan yang meminta kalau nanti kita ngomong mengenai kehidupan Yesus, aturan Yesus, langsung mana ayatnya? Ya, ini tentu ada kesalahan yang fatal. Ya, tidak perlu ayat lagi. Kalau Yesus mengatakan bahwa Yesus sering ke bait Allah, maka Allah tidak perlu lagi berfirman misalnya, hai umat manusia, kamu juga harus sering ke bait Allah. Tidak perlu, karena Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia sering ke bait Allah. Dia sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan dia juga sering membaca atau menjelaskan firman Tuhan. Ya, kemudian garis keturunan Tuhan inilah yang dari dulu, dari sejak penciptaan sampai Yesus, garis keturunan Tuhan inilah dipelihara oleh Tuhan, jangan sampai binasa. Ya, garis keturunan ini biasa disebut dengan garis keturunan mesianik. Ya, jadi Alkitab sudah mencatat mulai dari Adam, Set, Abraham, Ishak, Yakub, ya, Yehuda, Daud, Salomo, dan seterusnya sampai akhirnya pada Yesus. Jadi kedatangan Yesus di muka bumi ini bukan sekonyong-konyong tiba-tiba Allah menurunkan atau mengirimkan anaknya tunggal ke bumi, bukan. Sejak zaman penciptaan Allah sudah mempersiapkan, karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu segala-galanya. Allah sudah melihat apa yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang, ya. Dan Allah juga sudah tahu bahwa Allah membutuhkan seorang penyelamat supaya kita ini, umatnya ini, jangan binasa, tetapi bisa mengambil dalam kehidupan yang kekal. Ya, Nabi Yeremia juga sudah bernubuat. Di sana kita dapat lihat, ya, pada suatu kedatangan anak manusia itu yang bersedia dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi kedatangan Yesus Kristus bukan orang biasa, tetapi dia adalah anak Allah yang merupakan penjelmaan daripada Allah sendiri, ya, yang memberikan contoh bagaimana kehidupan manusia, bagaimana akhirnya dia berkorban
demi menebus dosa-dosa kita. Dan itu dapat kita lihat di Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ini membicarakan detik kematian Yesus di kayu salib, ya. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi kalau buat orang yang bukan agama Kristen mungkin dianggapnya domba ini ya seperti domba itu, hewan saja. Tetapi bagi orang yang mengerti tentang agama Kristen, yang mendalami tentang agama Kristen, yang sering mendengar firman Tuhan, yang disebut anak domba ini adalah anak domba yang akan menebus dosa manusia pada saat kitab Imamat atau perjanjian lama itu, ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Jadi ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus, itu Nabi Yesaya sudah mengalami suatu nubuat. Tuhan sudah berfirman bahwa nanti beberapa ratus tahun kemudian Tuhan akan menurunkan anaknya yang berupa anak domba tersebut untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi kalau selama ini dosa manusia itu ditebus dengan adanya kematian hewan, yang tadi penyembelihan hewan dengan berbagai korban bakaran tadi, maka untuk kali ini yaitu pengorbanan Yesus yang sekaligus merupakan Allah di kayu salib, ini hanya berlaku satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi untuk itulah makanya orang Kristen sekarang kalau jatuh ke dalam dosa, dia hanya perlu bertobat saja. Tidak perlu lagi memotong hewan, mengadakan korban bakaran, dan seterusnya. Ya, karena semua itu sudah digantikan atau ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib. Ya, jadi itu juga dapat kita lihat di Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi ini saudaraku, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui kenapa Tuhan orang Kristen itu mati, ya. Sebabnya ini bahwa kematian Yesus itu bukan Yesus harus mati dengan sia-sia, tapi memang Yesus harus mati karena Yesus menggantikan korban bakaran yang mungkin sudah begitu banyak hewan yang sudah dikorbankan dengan sia-sia. Ya, kita bayangkan saja coba kalau sekarang umat Kristiani ada ratusan bahkan miliaran umat di dunia. Terus umat miliaran ini karena berdosa, maka mereka harus terus memotong hewan. Berapa banyak kematian hewan yang akan sia-sia. Ya, Tuhan menciptakan hewan itu tidak hanya untuk korban bakaran saja, tetapi juga untuk menunjang kehidupan umatnya. Ya, jadi tentang itulah bagi orang Kristen, pengorbanan atau kematian Yesus di kayu salib itu merupakan satu-satunya cara yang sudah ditebus dosa-dosa kita manusia oleh Yesus Kristus satu kali saja untuk selama-lamanya. Ya, jadi Yesus mati itu bukan karena Yesus tidak berkuasa atas hidupnya, atau Yesus mati karena takluk akan kuasa kegelapan. Tetapi Yesus mati karena dia mau berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Allah orang Kristen itu menunjukkan kasihnya, sayangnya kepada manusia, sehingga dia mau rela mengorbankan anaknya di kayu salib. Ya, kenapa demikian? Karena kita tahu di dalam kekristenan bahwa upah dosa adalah maut, dan itu dapat kita lihat di Roma 6 ayat 23a. Jadi kalau tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, sekali lagi, maka semua manusia ini harus binasa, karena tadi dikatakan upah dosa adalah maut, ya. Jadi kalau udah mati diambil maut, berarti kita ya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini bukan merupakan rencana Allah. Ya, rencana Allah adalah membawa kehidupan manusia itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi tanpa kematian Yesus, manusia jelas tidak dapat menebus dosanya seperti yang diperintahkan Allah. Ya, apalagi zaman sekarang di mana bait Allahnya tidak ada. Ya, kemudian juga karena persembahan itu harus korban bakaran itu harus diadakan di bait suci, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu orang-orang Lewi sudah tidak ada juga,
Ya, jadi banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk manusia melakukan korban bakaran seperti yang diperintahkan di dalam kitab Imamat tersebut. Demikian juga kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang nanti. Alkitab juga memberikan beberapa nama yang langsung diangkat ke surga. Yaitu misalnya kita lihat Henokh yang sudah bergaul dengan Tuhan selama 350 tahun. Ya, Henokh tidak mati atau tidak binasa, tetapi hidup-hidup langsung diangkat ke surga. Demikian juga Nabi Elia, ya. Kita lihat juga dia, ya, diangkat ke surga. Musa mati memang, tetapi dia juga diangkat ke surga, ya, sehingga jasadnya atau badannya itu tidak diketemukan. Demikian juga Yesus, setelah mati dia bangkit pada hari ketiga. Lalu selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada umatnya. Dan setelah itu dia juga berangkat ke surga. Jadi Alkitab ini tidak hanya menceritakan kehidupan nanti di surga ataupun di dunia ini saja. Tetapi Alkitab mencatat dua-duanya. Baik kehidupan sekarang di bumi ini maupun kehidupan nanti di surga. Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau saya mau ulangi, bahwa semua cerita atau firman Tuhan yaitu menceritakan satu hal di dalam Alkitab, yaitu Allah mengajarkan bagaimana kita memperoleh keselamatan. Dan ini hanya dapat dimengerti bagi mereka yang sungguh-sungguh mau membaca dengan hati Alkitabnya. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar membaca, apalagi kalau membacanya hanya sekilas saja atau dengan mencomot-comot ayat di dalam Alkitab. Jelas ini keliru, ya. Jadi jelas kalau kita dengan cara seperti itu mencomot-comot atau membaca sekilas saja, tidak akan dapat menerima atau menemukan maksud atau kehendak Tuhan. Ya, jadi inilah makanya salah satu juga sebab mengapa orang tidak mengerti mengenai tentang keselamatan orang Kristen. Ya, padahal Alkitab orang Kristen ini adalah yang saya katakan sangat ajaib. Mengapa saya katakan sangat ajaib? Karena kita dapat membayangkan betapa autentiknya, hebatnya kitab suci orang Kristen itu. Ya, ini bagi mereka yang sering menuju bahwa kitab suci orang Kristen itu palsu, sudah dirubah dan seterusnya, ini mereka memang tidak mengerti, ya. Ya, jadi saya juga tidak mau membicarakan Alkitab orang lain, mereka ada di mana, bagaimana, ya, karena itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas untuk Injil atau Alkitab orang Kristen itu ada di 3 museum di dunia. Masing-masing ada yang satu di London, yang satunya ada di Moskow, dan yang satunya ada di Yerusalem. Nah, bagaimana kalau seseorang ini ingin mengubah atau memalsukan kitab Injil tapi tempatnya berbeda-beda? Jelas tidak mungkin. Katakanlah misalnya orang Yahudi mau merubah kitab mereka yang ada di Yerusalem, mungkin mereka bisa. Tapi bagaimana nanti kalau dikonfrontasi atau dicocokkan dengan yang ada di Moskow atau yang ada di London? Jelas nanti akan nampak. Ya, jadi umat Kristiani, mari kita imani bahwa secara kasat mata Injil itu ada catatan-catatannya di 3 museum. Bukan tempat sembarangan. 3 museum, dan museum itu merupakan museum yang besar dan terkenal. Ya, di sana tercatat semua, mau scroll dari Laut Mati, dari penemuan-penemuan di goa-goa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian kita lihat juga bahwa kitab orang suci agak orang Kristen ini luar biasa. Ya, kitab suci ini tidak ditulis oleh satu orang. Kalau ditulis oleh satu orang, misalnya saya, ya jelas saya bisa memalsukan. Saya bisa aja saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Oh, saya melihat Tuhan. Oh, Tuhan menyuruh saya apa dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat subjektif dan sangat besar sekali terjadinya penyelewengan, ya, atau kepalsuan. Tetapi kitab orang Kristen ini yang terdiri dari 66 kitab ini, di mana 39 di dalam perjanjian lama dan 27 di dalam perjanjian baru, ini ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang hidup di pada zaman itu. Jadi cerita di dalam Alkitab ini bukan cerita fiktif atau cerita di awang-awang, tetapi suatu cerita yang memang bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya di suatu tempat di Bethlehem masih ada tanda-tanda bahwa memang peninggalan zaman dahulu ribuan tahun yang lalu ada
ya kan? Kemudian misalnya sumur-sumur di ladang-ladang, ya. Banyak sekali kerangka-kerangka dan nanti akan kita bahas semuanya itu. Dan ini dibuat dalam rentang periode atau waktu 1500 tahun. Nah, bagaimana dapat merubah suatu kitab dalam 1500 tahun ini? Jelas, ini sudah beratus-ratus generasi yang turun di dalam rentang waktu 1500 tahun ini. Dan kitab suci itu ditulis atau diambil sarinya atau dikumpulkan itu atau pewahyuan oleh 40 orang. Jadi bagaimana kalau suatu kitab bisa dipalsukan, ya pengarangnya 40 atau pengumpulnya 40 rentang waktu 1500, namun ceritanya itu bisa berurutan dan sangat terperinci. Ya, tidak lompat-lompat seperti cerita fiktif misalnya atau kitab suci yang lain. Tetapi ini rentannya berurut-urutan terus dari satu periode ke periode yang lain, kemudian periode lain, dan semua itu masih dapat dibuktikan. Ya, misalnya kita lihat aja dari segi waktu. Ya, Alkitab mencatat semua kejadian dengan sangat akurat. Ya, kalau kita lihat misalnya kapan itu orang Israel keluar, tanggal berapa, mereka keluar, bulan apa, itu dicatat di dalam Alkitab dengan begitu terperinci. Kapan itu terjadi, bulan berapa itu mereka terjadi peristiwa itu dicatat semuanya. Ya, bahkan sebagian peristiwa yang harus dirayakan itu masih dirayakan sampai pada hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ya, jelas dari ini merupakan suatu adat istiadat atau tradisi yang menyatakan atau mencerminkan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah fakta, ya, bukan isapan jempol belaka. Kemudian dari segi keturunan juga demikian, ya. Alkitab mencatat keturunannya lengkap dari zaman Adam sampai keturunan orang-orang sekarang di Yahudi, di Israel atau di Yahudi. Ya, jadi mereka tidak ada, kalau mungkin catatan saya mungkin hanya 5 generasi, setelah itu udah hilang. Tidak tahu lagi di generasi 5 di atas saya. Ini catatan di Alkitab ini ratusan generasi tetap dicatat dengan sangat detail dan sangat teliti. Sehingga orang Yahudi zaman sekarang itu bisa dicek apakah dia itu keturunan Yehuda, apakah dia itu keturunan Lewi, dengan lihat catatan-catatan yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Dan sekali lagi, tidak ada Alkitab manapun atau kitab suci manapun yang mencatat hal-hal yang demikian, ya, sehingga tidak mungkin lagi bisa dilakukan pemalsuan. Kemudian yang ketiga, dari segi nubuat-nubuat, ya, saya ulangi lagi, juga tidak ada satu kitab suci pun yang berisi nubuat yang begitu banyak digenapi. Bahkan sampai hari ini masih terus digenapi. Ya, bayangkan sudah ribuan tahun masih terus terus digenapi nubuat-nubuatnya. Ya, dan nubuat-nubuat ini bukan nubuat-nubuat yang kecil-kecil atau eceh-eceh, dan nubuat ini semuanya adalah nubuat-nubuat yang bisa membuat kita takjub. Ya, dan saya juga berani pastikan bahwa tidak ada kitab suci lain yang membuat nubuat-nubuatan. Kemudian yang keempat, peninggalan-peninggalan yang merupakan bukti daripada sejarah. Nah, inilah keterikatan antara Alkitab dengan sejarah, ya. Dan berdasarkan penggalian beberapa arkeolog yang masih berlangsung sampai hari ini di negara Israel, mereka banyak sekali menemukan, misalnya menemukan kerajaan, menemukan kota Yerusalem yang lama, tembok-temboknya, istana Daud, ya kan? Kemudian juga kolom Bethesda, pengairan yang dibuat oleh Hizkia, ya, baik Bukit Golgota, Bukit Getsemani, dan lain-lain. Dan semuanya itu bukan cerita fiktif, semua itu dapat dibuktikan dengan arkeolog. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang sering mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen ini sudah dipalsukan, jelas ini tidak mungkin, ya, jelas tidak mungkin, karena yang tadi saya sudah katakan beberapa hal itu sangat autentik sekali.
Ya, jadi buat saya atau buat kita sebagai orang Kristiani tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Injil ini benar-benar adalah suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia demi kelangsungan hidup manusia untuk mencapai keselamatan. Dan untuk membahas tentang keselamatan pada saat ini, nanti akan saya buatkan video yang lain karena mengingat durasinya yang tidak mungkin, karena kalau saya jadikan satu tentu akan membuat atau memakan waktu yang sangat panjang. Demikianlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan. Dan sekali lagi, tentu ini bukan suatu karangan atau suatu pemikiran manusia, ya, tetapi ini merupakan suatu pengalaman hidup suatu bangsa, bukan manusia. Pengalaman hidup suatu bangsa, bukan hanya pribadi lebih pribadi, tetapi sekali lagi saya tegaskan merupakan pengalaman hidup suatu bangsa. Nah, sehingga sangat tidak masuk akal kalau dikatakan dapat dipalsukan. Karena pengalaman hidup ini melibatkan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang hidup pada zamannya. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya pengetahuan tentang sedikit Alkitab ini dapat membawa wawasan kita. Jadi kalau ada orang yang menanyakan tentang kenapa Allah orang Kristen mati, ya kita dapat memberikan penjelasan. Kalau ada yang menuduh bahwa Alkitab kita ini adalah palsu, kita juga dapat memberi penjelasan, ya kan? Dengan tadi beberapa faktor, 4 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Demikianlah pemberitaan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.